Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 15. Oke, jadi kita baca dulu soalnya ya. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8. Jadi ada panjang apa segitiga sama sisi ya. Kita gambar dulu aja segitiga sama sisinya. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya adik-adik ya. Ada segitiga PQR, panjang sisinya adalah 8. Daerah segitiga PQR memiliki luas L1, jadi nanti ada namanya L1. Titik S dan T berturut-turut merupakan titik tengah sisi PQ. Jadi titik S dan T-nya ini ada di PQ. Jadi di sini adalah S, ya. Kemudian titik tengah QR itu adalah T, ya. Ada T. Titik U terletak di dalam daerah segitiga PQR. Jadi nanti titik U-nya nggak menentu adik-adik, nggak pasti ya. Nanti kita buat. Kemudian daerah segitiga PQR sehingga luas daerah segitiga STU adalah L2. Jadi nanti ada dua segitiga. Jadi PQR-nya di luar dan STU-nya itu di dalam adik-adik. Oke. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan G yang benar? Jadi di sini P adalah L2 per L1, berarti kita harus cari tahu dulu L2 per L1-nya berapa. Oke. Di sini diberikan informasi bahwa L2 itu berada di dalam segitiga ST itu berada di dalam segitiga PQR ya. Pastinya ya, karena di dalam titik U-nya ada di dalam PQ3 PQR. Nah, perhatikan adik-adik, kalau dilihat dari gambar yang paling maksimum atau yang titik O-nya bisa berada di mana saja kan. Tapi kalau yang paling maksimum itu pasti berada di garis PR. Jadi O-nya pasti ini yang paling maksimum, luas segitiganya ini kan pakai luas ya. Ini pasti ini berada di sepanjang PR. Jadi kayak gini nanti segitiganya. Apakah cuman ini aja? Bisa juga titik U-nya di sebelah sini. Ya kan? Terus segitiganya nanti kayak gini. Ya kan? Atau bisa saja di ujung. Ya, bisa saja di ujung jadi segitiganya nanti kayak gini. Jadi ini yang paling maksimum adik-adik. Nah, uniknya nanti luasnya sama semua kalau berada di sepanjang PR. Nah, tahu nggak alasannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, jadi alasannya adalah karena ya, aduh, kok jadi hilang? Alasannya adalah tingginya pasti sama semua dan alasnya sama-sama alas ST, ya kan? Ayo, bisa nggak ngelihat? Nah, jadi segitiganya bisa bermacam-macam ya, di mana aja ya, tapi luasnya pasti sama. Pembuktiannya secara visual adalah ini kalau kita tarik dari garis dari sini, ya kan, terus seperti ini, terus kita sambung, itu membentuk apa adik-adik? Persegi panjang. Apakah lebarnya sama semua? Sama kan? Ini akan menjadi tinggi kan? Kita anggap ini T2. Iya kan? Nah, tinggi segitiganya nanti ini. Iya. Kan siku-siku. Oke? Jadi tingginya sama semua. Jadi meskipun sama-sama alasnya sama-sama ini, tingginya sama semua. Nah, udah banyak tuh segitiganya. Ya. Jadi secara visual kayak gini kita sudah tahu bahwa yang paling maksimum untuk daerah segitiga STU adalah berada di sepanjang garis PR. Ya, tingginya sama semua T2. Nggak ada lagi yang maksimum tingginya. Alasnya ini ST. Panjang alasnya berapa adik-adik? Ayo, tadi panjang sisinya segitiga sama sisinya adalah 8.
8. Karena ini S-nya berada di tengah, ya pasti ini 4, ini 4. Ya, yang ini ya maksudnya ya. Oke, 4. Nah, otomatis di dalam ini juga 4 kan? Berarti ST-nya pasti 4 juga. Ya kan? Tingginya berapa? Tingginya itu adalah setengah segitiga besar. Karena berada di tengah-tengahnya. Jadi tinggi kedua ini pasti setengah dari tinggi T yang besar. T yang besar itu T1 aja kita tulisnya. Setengah dari tinggi T1. Nah, baru kita bisa lihat alasnya berapa. Ya, luasnya berapa. Oke, kita bandingkan aja ya langsung ya, L2 per L1. L2 per L1 kita gunakan rumus segitiga seperti biasa. Setengah kali alas kali tinggi. Luas L2 itu yang kecil ya, segitiga yang kecil ya. L2 yang kecil setengah dikali alas. Alasnya berapa adik-adik tadi? Adalah 4 ya. Tingginya berapa? Tingginya adalah T2 yang ini ya. Kemudian tingginya adalah T2. T2 itu adalah setengah dari T1 per L1 itu apa adik-adik? Segitiga yang besar. Rumusnya luas setengah kali alas. Alasnya berapa yang segitiga besar adik-adik? 8 ya. 8. Tingginya berapa? T1. Kita anggap tadi T1. Oke, sekarang kita bisa coret setengah. T1 juga bisa coret. 4 sama 2 jadi 2. 8 sama 2 jadi 4. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1/4. Pusing nggak ngelihat segitiganya? Banyak banget ya segitiganya. Oke deh, kita hapus biar kelihatan. Nah, kita anggap satu aja. Oke. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi salah satu contoh segitiganya adalah ini yang kecil. Oke, 1/4. L2 per L1 ternyata 1/4. Oke, nah ingat bahwa L2 per L1 ini yang paling maksimum adik-adik. Jadi L2 per L1 yang dimaksud ini yang paling maksimum. Jadi nggak ada lagi di atas 1/4. Sehingga bisa nggak kita bandingkan? Bisa nggak? Kalau L2 per L1 maksimum 1/4, berarti nggak bisa di atas 1/4 lagi. 1/4 yang paling maksimum lebih besaran mana sama 1/3? Iya, jadi di bawah 1/3 guys. Sehingga P lebih kecil dari Q. Ya, gitu ya. Itu ya adik-adik ya. Sehingga jawabannya adalah P dikurangi Q. Jadi ini hati-hati adik-adik, jangan sampai ini karena banyak soal-soal yang mirip dengan ini, yang PKD 1 sama D2 ini ada kemarin-kemarin itu jawabannya D semua kan. Tapi jangan sampai salah, ini tidak semua jawabannya tidak dapat ditentukan. Oke.